Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul tentang Manajemen Persediaan Produksi Minuman Jus Buah di Mendalo Asri, Jambi. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Irfan Nababan sebagai moderator, dan ada teman saya Marlina Tresia Borupurba, Salsa Soka Kristina Batubara, Penny Rodame Manurung, dan Farhan Adib. Di sini ada latar belakang. Manajemen persediaan merupakan salah satu aspek yang penting yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Untuk mencapai sebuah manajemen yang baik, diperlukan beberapa cara efektif untuk memecahkan masalah yang dihadapi produsen. Saat ini, industri minuman sudah banyak berkembang pesat. Salah satu contohnya adalah jus buah. Buah-buahan merupakan salah satu bahan baku yang diolah menjadi jus segar yang mempunyai sifat waktu penyimpanan yang singkat. Pengadaannya tergantung pada musim, dan permintaan akan buah terus berlanjut. Karena itu, dibutuhkan perencanaan pengadaan bahan baku dan kinerja yang optimal. Adapun di sini pengertian dari bahan baku menurut As-Sawuri tahun 1998. Bahan baku merupakan bahan yang harus diperhitungkan dalam kelangsungan proses produksi. Banyaknya bahan baku yang tersedia akan menentukan besarnya penggunaan sumber-sumber di dalam perusahaan dan kelancarannya. Hal ini menunjukkan bahwa bahan baku merupakan salah satu faktor yang penting yang dapat memperlancar suatu proses produksi. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya lanjutkan. Produk hasil jus merupakan produk hasil proses produksi dalam suatu industri minuman dengan bahan baku buah segar. Menurut Farman dan Sutherland pada tahun 1994, jus dapat didefinisikan sebagai cairan yang diperas dengan tekanan atau alat mekanis lain dari bagian yang dapat dimakan dari buah. Tahap-tahap pengelolaan jus buah secara umum adalah pemilihan dan penentuan kematangan buah, pencucian dan sortasi, ekstraksi, homogenisasi, penyaringan, dearasi, pengawetan, dan pembotolan atau pengalengan. Cara penyimpanan bahan atau produk pangan adalah dengan cara penyimpanan dingin atau chilling stock di bawah 150 derajat Celcius dan di atas titik beku bahan atau produk. Persediaan. Menurut Handoko pada tahun 2000, persediaan merupakan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Keberadaan persediaan berkaitan dengan faktor waktu, faktor ketidakpastian, faktor diskontinuitas, dan faktor ekonomi. Tujuan dari persediaan adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas optimal dalam penyimpanan material. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Penny. Fungsi dan jenis persediaan. Menurut As-Sawuri tahun 1998, fungsi persediaan yang diadakan mulai dari persediaan yang berbentuk bahan mentah sampai barang jadi antara lain: A. Menghilangkan risiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan perusahaan. B. Menghilangkan risiko dari materi yang dipesan tidak memenuhi kualifikasi sehingga harus dikembalikan. C. Menumpuk bahan-bahan yang dihasilkan secara musiman. D. Mempertahankan stabilitas operasi perusahaan. E. Mencapai penggunaan mesin yang optimal. Jenis-jenis persediaan. 1. Persediaan bahan mentah atau raw material. 2. Persediaan komponen, rakitan atau purchased parts atau components. 3. Persediaan bahan pembantu atau penolong. 4. Persediaan barang dalam proses atau work in process. 5. Persediaan barang jadi atau finished goods. Penilaian persediaan. A. FIFO atau first in, first out.
Berdasarkan asumsi ini, harga pokok yang harus dibebankan sebagai harga pokok barang yang dijual adalah himpunan harga pokok yang berasal dari pembelian paling awal dan harga pokok yang berasal dari pembelian terakhir. D. LIFO atau last in first out. Metode yang didasarkan pada asumsi harga pokok yang terakhir akan dibebankan sebagai harga barang yang dijual. Persediaan yang disajikan pada neraca merupakan kos dari pembelian yang pertama. C. Average. Metode yang didasarkan pada suatu asumsi bahwa nilai persediaan akhir merupakan harga pokok barang yang dijual selalu akan mempunyai bagian yang sama terhadap harga pokok yang terhimpun dari persediaan tersebut. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Saudara Adit F. Baiklah, akan saya lanjutkan. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2022. Penelitian ini berlokasi di toko jus buah bernama Just Enjoy Fruit, Mendalo Asri, Jambi. Penelitian ini menggunakan metode FIFO atau first in first out. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pedoman observasi untuk teknik observasi dan pedoman wawancara dengan membawa lembaran pertanyaan serta dokumentasi dengan menggunakan kamera. Selanjutnya pembahasan. Awal mula nama Just Enjoy Fruit sendiri adalah jus buah sebagai pedagang kaki lima yang menjual aneka ragam jus buah. Just Enjoy Fruit ini sudah berdiri sejak tahun 2020 sampai sekarang. Perkembangannya terbilang sangat cepat meskipun banyak saingannya terutama pada daerah Mendalo Darat. Pengusaha jus buah ini terletak di Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro, Jambi. Pada awalnya, Just Enjoy Fruit hanya terletak di Mendalo Darat, depan minimarket. Kemudian pada bulan November tahun 2022 berdiri kantor cabang di sekitaran Mendalo Asri. Usaha jus buah ini menerapkan metode FIFO, di mana mereka akan mendahulukan persediaan bahan dan alat yang dibeli dahulu dan dijual juga lebih dahulu. Hal itu diungkapkan kakak pegawai karena minuman ini harus fresh saat dikonsumsi dan tidak memiliki tanggal kadaluarsa yang lama. Untuk harga dari jus buah ini masih tergolong murah dengan satuannya berkisar 7.000 sampai 8.000 rupiah. Dengan harga persatuannya mampu dijangkau oleh semua kalangan baik dari anak sekolah, mahasiswa dan pekerja dapat membeli minuman ini. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Salsa, kepadanya dipersilakan. Baiklah, akan saya lanjutkan. Bahan baku yang selalu digunakan yaitu buah yang terdiri dari buah alpukat, jeruk, mangga, pir, apel, wortel, nanas, jambu merah, dan buah naga. Selain itu, gula, air, susu juga merupakan bahan baku yang selalu digunakan untuk membuat jus buah. Penjual mengatakan untuk persediaan dalam seminggu sekitar 5 kg untuk tiap buahnya. Ada juga yang lebih dari angka tersebut tergantung selera konsumen, tingkat kebusukan buah dan musim dari buah tersebut. Untuk gula mereka menghabiskan 6 kg tiap harinya dan 4 kali susu. Air yang digunakan mereka menghabiskan kurang lebih 3 galon air dan es yang dipakai bisa mencapai 3 plastik es yang besar tiap harinya. Selain dari bahan baku, mereka juga membuat persediaan terhadap alat-alat seperti cup, wadah jus buah, pipet, kantong plastik. Dalam hal ini mereka tidak menggunakan metode FIFO dikarenakan alat yang digunakan tidak memiliki tanggal kadaluarsa, jadi bisa membuat persediaan yang banyak dan jangka waktu yang lama. Untuk pendapatan selama sebulan, Just Enjoy Fruit memperoleh kurang lebih sebesar 1 juta rupiah. Kesimpulan, persediaan buah yang akan dijual dalam bentuk jus diperoleh dari pasar atau ada beberapa dari pedagang pasar yang rata-rata bertahan 2-3 hari tergantung tingkat kematangan buah saat dibeli. Usaha jus buah ini menerapkan metode FIFO di mana mendahulukan persediaan yang pertama kali dibeli karena minuman harus fresh pada saat dikonsumsi dan tidak memiliki tanggal kadaluarsa yang lama. Dengan menggunakan metode FIFO ini memberikan kemudahan dan dapat mengurangi yang tidak diinginkan, di mana tujuan dari metode ini menjual persediaan yang pertama dibeli. Dengan begitu basinya jus serta busuknya buah bisa dicegah, sehingga keuntungan yang didapatkan menjadi lebih maksimal. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih
kami telah memaparkan hasil dari tugas kami. Semoga apa yang sudah kami jelaskan tadi dapat berguna untuk kita semua dan dapat menambah wawasan kita. Apabila ada kata-kata maupun pengucapan kami yang salah, kami mohon maaf. Di akhir kata kami mengucapkan terima kasih.